Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak kerasa kita sudah ada di hari Sabtu lagi, ya. Hari yang kita tunggu-tunggu di tempat nongkrong kita di Do Tuku Kopi milik sahabat kita Ranjika yang hari ini mungkin berhalangan ya nggak nulis ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk usahanya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa di ngaji, geh. Udah pada follow belum ini? Awas dicek belum follow ya. Ya jangan lupa follow kemudian di share video-video kita. Seperti biasa kita mau ngobrolin terkait titik balik ya. Titik itu biasanya akhir ya kan. Tapi kita jangan jadikan titik itu sebuah akhir. Selagi kita masih hidup ya. Kita harus jadikan titik itu sebuah arah balik ke yang lebih baik. Langsung aja. Hari ini gua mau bahas sebuah tren yang lagi viral. Udah pada tahu belum? Ini gua sebenarnya dari beberapa pekan lalu ya. Lagi-lagi ya di Konoha gua lihat itu sekarang ini yang lagi tren banget itu namanya red line. Nah, udah bener bro? Oh iya. Red line. Hah? S-line bukan? Apa itu? S-line. S-line. Tapi kok warna merah ya? Apa itu S-line? Itu ini sih film Korea. Oh, judul filmnya S-line. Tapi garisnya itu gue ngeliat warna merah, maka gue bilang red line. Jadi, wah ini udah pada tahu belum? Jadi, boleh lah kalau apa cuman sekedar cari tahu itu apa. Tapi kalau nonton filmnya, aduh nggak sayang waktu ya jangan. Apalagi ngikutin mereka yang apa tadi nyobain itu buat konten apa S-line tadi, red line. Aduh nggak banget, jangan ya. Jadi itu orang-orang foto atau buat video kemudian digaris di atas kepalanya itu garis merah ya. Kalau di situ sebelahnya ada cowok digaris tuh ke arah cowok itu, artinya dia udah pernah berzina dengan cowok itu. Garisnya banyak berarti dia udah berapa kali berzina. Kayak bangga gitu ya. Jadi bangga banget. Gambar aibnya itu bangga banget. Heran gue, bener-bener heran ya. Luar biasa. Ini kan artinya nggak tahu. Ini mereka tahu nggak sih itu artinya apa atau cuma ikut-ikutan aja? Kadang ada juga ustaz yang jadi ibu konten juga konten itu. Iya. Ada juga dari dari oknum muslimah Muslim KTP ya? Muslim KTP, cuman katanya cuma ikut tren doang. Dia nggak melakukan itu. Cuman kok menurut saya kok aneh gitu. Konyol ya. Muslimah cuma ikut tren. Dia berharap itu sebagai suatu hal yang sangat trending, satu hal familiar. Jadi cuma ikutin aja. Entah dia bilang itu dia tidak melakukan seperti itu. Cuma ikut gerakannya aja. Aduh, ini. Jadi bahaya. Nah, ini gua jadi ngelihatnya kok kenapa ya yang salah nih banyak pengikutnya. Coba lu lihat ya. Ya lagi-lagi kita lihat aja jumlah muslim sama non muslim ya. Jumlah orang yang sholat kemarin gue bilang itu ke masjid itu jangan ke masjid deh. Sholat nih yang di Indonesia nih muslim terbesar itu 65% nggak sholat. Yang ke masjid itu cuma 2, sekian persen yang sholat berjamaah. Berarti kan yang salah nih banyak yang ngikutin kan. Termasuk tadi S-line tadi ya, garis merah itu. Nah, ini menurut gua bagi pemuda harusnya kita harus kasih perubahan ini. Harus bergerak nih. Apa nih harus kita berikan buat orang-orang yang lagi tadi terjebak di jalan yang salah, kemudian dia latah banget ngikut-ngikutin tren yang lagi viral, padahal di dalamnya itu banyak kemungkaran, keburukan yang dia nggak tahu itu, nggak tahu apa nggak tahu juga bang. Ada ikut-ikutan doang gitu. Ikut-ikutan kan. Gimana kalau yang lain melihat ini fenomena influencer toxic tadi ya? Gue juga ngingetin buat yang di dalam itu ada mic ya. Jadi sudah diinformasikan, siapkan pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita hari ini ya, kenapa yang salah banyak pengikutnya.
ya. Salah satunya yang lagi viral itu tadi S-line atau red line yang lagi banyak orang coba-coba. Udah pada buat jangan-jangan ini? Enggak ya? Alhamdulillah. Gimana? Udah buat? Red line. Kita white line aja ya ke Allah. Ya, garis putih. Setuju nggak? Suci banget. Nah, jadi kalau yang salah makin rame pengikutnya, jangan heran. Soalnya neraka memang bukan tempat yang sepi. Udah tahu belum ayatnya? Nat, bunyi ayatnya Nat? Ayo. Dites ya apalan. Di surat Qaf, ya kan? Allah katakan itu, bukan Allah, neraka mengatakan gimana saat bunyinya? Hal min mazid. Ayatnya itu, jadi neraka itu mengatakan apakah ada tambahan? Bayangin, neraka, ya, yang bahan bakarnya batu dan manusia tadi nggak pernah puas ternyata. Nah ini juga salah satunya gua ngeliat konten ini paling banyak wanita nih paling banyak ya. Memang benar. Nah ini harus digarisbawahi nih buat teman-teman akhwat yang perempuan-perempuan sana. Paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Kita ini yang harus menyelamatkan ya. Udah siap belum? Awas belum siap. Ya, saya ingin menanggapi kenapa kok saat ini makin banyak influencer toksik yang makin banyak mengikutnya. Jadi kalau saya berpendapat dan menggali materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa ilmu dasar atau pemahaman dasar daripada saya itu sendiri kurang tertanam di anak muda zaman sekarang. Jadi kalau saya melihatnya ini merupakan efek domino, multiplier efek. Apa itu domino? Maksudnya dampak lanjutan dari Madepin ke sana Jul. Nah ya, dampak lanjutan dari pemahaman agamanya kurang. Oh, karena nggak paham dengan agamanya. Jadi apa yang mereka lihat kontennya kurang ya. Ya, maksudnya apa yang mereka lihat saat ini itu mencerminkan kepribadian atau ilmu agama mereka. Wah. PR ini buat kita. Kita harus banyakin buat konten-konten yang mengedukasi, ya. Menimbulkan pemahaman. Yang masalahnya itu tadi kita ini konten-konten yang toksik tadi tuh masih mengalahkan konten-konten yang mengedukasi. Coba deh lihat yang viral itu toksik semua rata-rata, ya kan? Konten apalah kayak mandi air lumpur lo banyak banget yang nonton. Aduh, giliran yang mendidik lah. Nah ini PR-nya. Maka gue tertarik salah satunya tuh konten-konten kayak yuk ngaji di sana ya, Ustaz Felix itu buat itu pemuda-pemuda tuh ramai banget yang ikutan ya. Ini langkah kecil kita di sini. Nah, maka yuk kita gerak. Insya Allah pekan depan kita ngadain acara bulanan kita, tapi tempatnya nanti rencananya sih di Dr. Coffee di Sigerhorst yang mudah-mudahan jadi. Nah lanjut nih, kalau gue ngelihatnya dunia itu sekarang dikendalikan persepsi, bukan kebenaran lagi, ya nggak? Ya, persepsi orang, iya. Ini ya, jadi yang penting terlihat baik, bukan jadi baik. Kebenaran kalah cepat dari konten viral. Ini nih. Tadi PR kita gimana buat kebenaran itu jadi viral. Ya. Padahal kebenaran ini ya nggak bisa digantikan kan? Tadi kemarin kita sudah bilang kebenaran itu mutlak. Yang kedua tuh banyak yang ngejar validasi, gue lihat sekarang ini. Bukan lagi ridho Allah. Ya, gimana manusia. Apalagi para influencer kan. Itu bener itu buat followersnya, ikuti gayanya, lagi ngakunya gitu. Ya akhwat kalau mau ngomong ini ya izin gitu, bilang aja speakernya ada di situ, mic-nya. Ada yang mau kasih tanggapan ya akhwat? Tadi ya, kenapa yang salah terlihat keren, PR tuh. Kayaknya yang akhwat ini nggak pernah salah ya, selalu benar ya. Maka nggak bisa komen kayaknya. Jadi likes itu jadi tolak ukur sekarang. Yang kita lihat kan, tolak ukur keberhasilan, bahkan dosa pun dibungkus jadi
kebebasan berekspresi, freedom. Ya, itu. Tahu itu udah ada undang-undangnya nanti keluar. Iya, aduh. Kayak liberal gitu. Aduh. Makanya buruan jadi presiden. Awas lu. Loh itu akil kita gimana? Masih muda ya kan? Dari RT dulu. RT zaman Nggak perlu, lompat langsung aja. Biar paham problema masyarakat. Langsung lompat nggak ngerti. Dan yang terakhir tuh gue lihat kenapa tadi kebenaran tuh terlihat keren itu, standar kebaikan sekarang tuh digeser. Jadi versi manusia, bukan lagi versi Al-Quran, versi wahyu dari Allah. Tadi berarti persepsi tadi balik lagi kan. Maka kalau kita ingat tujuan kita, ya kita nggak akan melenceng, insya Allah nggak akan salah arah. Apa tujuan kita diciptakan? Ibadah. Tapi salah, banyak yang anggap ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, sedekah. Ini nih. Padahal kerja ibadah, makan ibadah, nikah ibadah yang paling lama, yang belum dipraktekin. Ya kan? Apalagi banyak semuanya ibadah tuh kan. Buat kopi ibadah ya kan tuh. Kalau kopinya ditujukan tuh orang nggak ngantuk baca Qurannya ya kan. Biar ngajinya semangat ya, buat kopi dong. Iya. Lagi-lagi niat tadi. Kurang ngopi juga kayaknya. Gimana? Yang tadi itu ngomongin perkara iman. Oh, ngobrol perkara iman. Ngomongnya perkara dunia terus. Iya, mungkin iman terlalu berat ya, kita ganti dengan apa nanti? Istilahnya. Ya, sekarang ini eksploitasi maksiat demi viral. Rasulullah SAW itu sudah memperingatkan jauh-jauh, yang artinya akan datang suatu masa orang berani melakukan dosa di depan umum tanpa rasa malu. Nah, ini saat ini nih. Bahkan bukan malu lagi, malah tadi dikonteni. Benar-benar ini, ya. Maka gua lihat sekarang, apakah orang yang benar pasti tidak laku? Ya. Jadi topiknya emang ini. Gimana? Coba jawab. Tidak. Kok belum laku nih? Apa ya? Jadi orang yang benar nih kok kayak nggak laku ya. Sebenarnya ini sih, sekarang ini kan seorang itu mengikuti idola aneh-aneh. Oh iya. Contoh-contoh kayak tadi ya, video jadi sebenarnya satunya kan Ustaz kayak tahu Ustaz Felix. Felix ya. Orang-orang kan berpikir kan Ustaz Felix ini dengan wawasan yang begitu luas. Ya, luasnya luar biasa. Luas, terus paham sejarah Islam juga kan. Iya. Dari segi bahasa, dari betul bahasa ini gampang dimengerti seorang. Lagi kayak Ustaz muda-muda kayak apa namanya? Ada itu Ustaz muda, milenial, apa namanya itu? Kadam Sidik. Oh, kadang. Kok nggak tahu saya. Lagi kuliah. Itu, Ustaz Kadam Sidik itu ilmunya masya Allah Ustaz. Dia lulusan pondok pondok Jawa Timur, dan juga perspektif dia terkait pemahaman Islam, terkait masalah-masalah anak-anak generasi muda ini sekarang ini sangat luar biasa. Berarti butuh banyak orang-orang seperti itu. Iya, PR. Nggak ada lagi Irsyad itu namanya terkait isu-isu terkini, permasalahan terkini mereka paham. Oh, langsung diangkat topik itu ya. Ya, topiknya mereka bahas secara rinci, secara bahasa anak muda. Itu. Iya. Perlu ada influencer lagi ke depannya terkait pemahaman akidah Islam Indonesia. Iya, gua kan tergabung di komunitas dakwah Lampung. Jadi di situ ustadz besar sampai ada salah satu nanya, kita ini sebenarnya maju atau mundur? Coba, kalau dilihat maju kok masa sih, coba lihat perhatiin. Sampai saat ini kita dari semua lini itu kita masih ngekor gitu, masih nginduk, ya nggak? Kan makan aja ya kan sampai impor dari Cina, pisang apa semua buah-buahan. Ya semuanya kita tuh bener-bener jadi buntut. Yang padahal kita ini pemimpin dulu nih. Nah, ini PR ya. Karena laki-laki itu kan pemimpin,
Ya, dari kalangan wanita. Kalau belum punya wanitanya ya pimpinlah ini negara ini. Siap belum? Pilih diri sendiri dulu. Ya, apa sih kita pilih nanti kalau nyapres. Ada lagi yang mau kasih tanggapan nggak? Tadi. Apakah orang yang benar pasti nggak laku? Belum dijawab tadi. Udah belum? Oh, yang lain mungkin mau ngasih tanggapan. Pakai dong mic-nya. Ini. Monggo. Deketin, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kayak putri malu aja. Kalau menurut saya, Tolong deketin. Dibaliknya. kalau menurut saya bukan masalah laku atau tidak lakunya. Nggak kedengeran suara. Gedean suara. Kalau menurut saya bukan masalah laku atau tidak lakunya. Woi, bukan masalah laku atau tidak laku. Kalau kita berbicara laku atau tidak laku kan quality. Woi, quality ya. Quantity, Mas. Quantity. Iya. Iya. Sedangkan topik yang menjadi bahasan kita saat ini kan lebih kepada kualitas. Ya, kualitas. Jadi menurut saya segala sesuatu yang berkualitas itu tidak selalu harus beriringan dengan quantity. Tapi mau laku nggak? Kalau saya lebih bukan masalah tidak lakunya, ada pasarnya sendiri. Woi, pasarnya ada sendiri. Cuman ini berarti harus bangga ya. Jadi jangan minder lah. Yang apa tadi? Jadi kata kuncinya yang nggak laku tuh belum tentu nggak ada yang mau. Ya kalau barang bagus kan idenya lebih lama. Biasanya kan kalau barang bagus kan segala sesuatunya lebih lama kan. Oh iya, nyari mutiara tuh dalam ya. Nah, kan jadi kan mutiara. Hati sendiri ya. Mutiara hatinya nggak dapat. Masya Allah. Ya. Nah, memang sedikit nih yang istiqomah kita lihat ya. Allah sendiri bukan pernah ya. Allah sendiri kekalkan di suratul Mulk itu ayat 2. Allah katakan, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian itu siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi itu kita harus jadi yang paling baik, bukannya paling laku. Ya, paling baik. Karena paling laku tadi belum tentu yang paling baik. Ya. Orang solih memang aneh di mata dunia saat ini. Ya. Emang benar. Karena dikatain semua orang yang berpikir ketiga berkonsep pikirnya dua agama. Ya. Dua agama istilahnya. Jadi Mabuk agama. Negatif duluan yang ada. Hiburan ya di suratul Al-Mutaffifin itu ya buat kita yang masih minder atau nggak mau istiqomah itu Allah kekalkan di ayat 31 kalau nggak salah ya. Sungguhnya orang-orang yang berdosa dulu itu di dunia itu menertawakan orang-orang yang beriman. Bahkan dikasih tahu lagi clue-cluenya. Tipe-tipenya gimana? Mereka itu kalau orang-orang soleh itu ketika lewat di depan mereka orang-orang yang berdosa itu, mereka tuh mengedip-ngedipkan mata, ngasih kode, lewat Pak Haji lewat. Orang soleh lewat tuh. Dijulitin ya kan, mau ke masjid ya, nitip ya. Gitu. Ali surga gitu. Ya kan? Nah, kemudian ketika mereka kembali ke rumahnya, ketemu saudaranya, mereka sebutin kita, tadi gua ketemu ini, dia setiap hari ke masjid aja, lucu ya. Hari gini masih ke masjid gitu, diledekin kan. Hari ini masih ngaji. Gitu. Nah, nanti kata Allah di lanjutan ayatnya, fal yaumal ladzina, maka pada hari ini nih, hari kiamat nanti nih, orang-orang beriman menertawakan orang-orang yang kafir, orang berdosa tadi. Nah, gantian ya. Sabar nggak mau gantian? Lama banget ya. Ini masih dunianya mau selamanya kalau lama banget. Bentar ya. Kita tuh sementara akhir selamanya. Iya, sabar. Bentar lagi tunggu aja. Insyaallah. Karena ya ajal itu kan benar-benar paling dekat itu. Nah, di sini ya. Tapi yang benar itu menurut gua ya bukan berarti sepi selamanya, ya kan? Cuma nunggu aja. Karena Allah sudah janji, ya. Di surat Muhammad ya, barang siapa yang menolong agama Allah pasti Allah akan
menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nolong itu sebenarnya nggak harus kita jadi ustadz, nggak harus kita berdakwah. Minimal kita itu menjauhi maksiat tadi. Buat maksiat itu nggak jadi viral, nggak jadi disukain orang. Coba ya, kenapa saat ini kemungkaran atau kayak tadi red line itu jadi viral? Kenapa coba? Karena tiap individu tuh merasa nggak masalah untuk diri saya aja kok. Masing-masing selalu menganggap diri sendiri aja, ngurus diri sendiri. Padahal efeknya apa ketika dia cobain itu, dilihat orang lain ikutin, akhirnya jadi banyak. Nah, bener Ustaz. Kadang kita ngelihat suatu kesalahan gitu kan, kita masuk ke situ membenarkan sesuatu. nggak apa-apa, ini ada mic di sini. Ketika yang benar ini terkadang dikeroyok dengan sesuatu yang salah. Kadang yang benar itu satu, kayak masnya kan komen satu orang, nanti temen-temennya datang tuh salah, yang salah itu pada ngebantuin yang salah juga, wah minder banget tuh kayaknya. Makanya kayaknya kalau lagi butuh masukan ke orang lain, kita juga dalam hati, ya Allah bantu saya sih, kan? Bantu gimana gitu, ada teman yang bantu komen tak apa gimana gitu kan. Jadi kalau sendirian diserang itu kayaknya males juga lama-lama. Berat ya? Ya berat bang. Manusiawi ya. Sendiri itu nggak enak misalnya. Sendiri tuh nggak enak. Jadi kayaknya Iya, jangan sendiri kita terus. sendiri aja. Mungkin kalau kita suatu saat ngelihat postingan temen gitu kan, Pak Sony lagi posting sesuatu dikeroyok gitu, ya seenggaknya kita bantu lah komen gitu kan. Itu buzzer positif itu. Nah, perlu ya, harus aktif. Kita jangan pasif ya, nggak boleh. Iya, ingat kita nggak boleh di tengah-tengah ya. Gua diem aja lah, no comment. Nggak boleh. Muslim itu harus ambil langkah, ambil buat kebaikan atau lakukan keburukan. Karena nggak boleh di tengah-tengah tuh namanya syubhat. Syubhat ini lebih dominan condong ke dosa. Nah, ini PR nih. Kalau kita masih nggak enakan, masih merasa cuek, masih mau di tengah-tengah aja. Ini kayaknya diem aja, ini kayak sariawan nih. Lagi diem. Oh, ini mah orang Korea ini, nggak apa-apa. Bahasanya beda. Itu bajunya Korea. Kode Enis. Nah, ada juga. sini lengkap pokoknya. Papua bukan apa. Agak-agak ini. Lagi tren. Oh iya, tadi kita ngomong red line ini muncul. Ini pemain aktornya tuh. Aktornya Ternyata sutradaranya di sini. Bagus. Gimana yang Akhwat, ada tanggapan? Jangan ada mic di dalam itu. Ya Ustazah Mala dibantu ya kalau ada yang mau ngomong atau mau diomongin ngomong aja. Nah, ada. Yuk, ngomong. Pakai nggak dipakai boleh, yang penting mic-nya nempel. Nah, silakan. Suara masuk. S-line ya. Itu juga anak-anak lihat itu ada sensitifnya. Ngomong tentang ada sensitif tadi, ternyata beliau juga pernah ikut tren tersebut. Siapa itu? Iya. Oh, jangan sebut merek ya. Ya nggak apa-apa. Waktu mungkin ya karena FOMO orang pada ngikut, jadi seorang kata sensitif aja bisa Menahan. itu bisa ikut karena apa ya, mungkin kurang Ini tester ya? Di situ apa tabayunnya? Apa beliau ngasih klarifikasi kenapa itu? beliau ini ya, alhamdulillah beliau harus semuanya tahu dan kasih klarifikasi dan ini ya, hanya mungkin bahwa seorang dalam sedikit aja yang ilmunya Masya Allah tapi bisa Terjerumus ya. terjerumus gitu karena mungkin kurangnya literasi atau apa gitu. Nah, Dia beli ini. udah tahu ya, jangan coba-coba nih. Jadi memang benar itu. Itu memang lagi-lagi manusia itu, kita terus bilang di sini di titik balik ini, sungguhnya manusia itu dalilnya ya, Rasulullah SAW
manusia tuh suka berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah ada yang mau bertaubat, ya. Jadi itu. Tapi ini bukan pembenaran ya, maksudnya ya apa-apa lah, namanya manusia bisa salah. Yang penting itu apa coba? Jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya orang Islam itu, Muslim itu bukan yang melakukan kesalahan yang sama, tidak masuk lubang yang sama 2 kali. Ya, jadi masih banyak lubang yang lain. Enggak. Nah, jadi ngejaga diri di zaman red line ini ada tips S-line ya. Red line aja. Kenapa dibilang S-line? Filmnya Korea. Kita bahas garisnya aja ya. Kalau filmnya dibahas nanti orang pada nonton filmnya lagi. Jangan ya. Ini yang dapat untung. Opa. Direktur ya. Korea. Jadi filter konten tuh bukan cuma filter kamera, ya. Kita harus ingat ya. Jangan semua hal ditelan, dicek dulu standarnya sesuai syariat atau enggak. Kemudian cari circle yang bisa saling jaga. Maksudnya tadi, ya kan itu yang kita butuhkan. Temanmu akan membentuk akhlakmu, ya. Seperti hadis tadi. Ya. Parfum sama tukang besi tadi. Ya, kita jangan takut beda, ya. Kalau benar ya terus gas. Gimana kalau ada yang dinasehati tapi dia merasa tersinggung? Dinasehati kemudian merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Iya, merasa paling benar mungkin, apa entah kayak gimana, nggak tahu kan ya gitu ya. Wah, ingat ya. Kayak ya jatuhnya nggak tahu. Coba siapa di sini yang mau suka dinasehatin? Di survei semua manusia itu mayoritas nggak suka dinasehatin memang. Gitu Ya, ya. maka diantara adab kita ibaratnya terhadap sesama itu, kita jangan beri nasihat kalau nggak diminta. Ya, itu memang. Gitu. Iya. Maka orang-orang beriman tuh tahu dia ketika ketemu orang solih itu pasti yang diminta ausli nih. Berilah aku nasihat. Itu orang beriman. Ya. Dulu tadi nggak tahu. Sampai sekarang memang itu salah satu ciri orang solih. Wah, berarti saya belum pernah sekalipun. Malah datang ketemu malah nasihatin. Nah ini PR ya. Gua sharing aja. Ya. Jadi kita banyak-banyak minta nasihat malah. Gue di sini juga kan nggak nasihatin, kita sharing aja. Bener nggak, Pak Ustadz? Kalau ini takutnya ada yang salah paham. Gitu. Salah paham. Sementara di surah Al-Asr ya. Al-Asr. Kan watawasau bil haqq. Benar. Watawasau bis sabr. Nah itu biar kita nggak salah paham tuh. Sementara perintahnya suruh saling nasihati dalam kebenaran dan dalam. Iya, benar. Takutnya ada yang salah paham. Ya, ingat ya, ini cuman gue bilang konteksnya individu, ya. Jadi kemudian ini adabnya. Jadi adabnya, apalagi kita harus lihat benar. Kita tuh Rasulullah SAW tuh kalau ngomong sama orang tuh dia paham banget karakter orang itu. Ini orang udah siap belum menerima nasihat, ya kan? Kemudian cara nyampein ke orang ini saya harus bisa, ya kan? Orang misalkan buruh, cara ngomong nasihatinnya gimana, ya kan? Jangan disamaratakan. Maka kita harus berilmu dulu tadi kalau mau ngasih nasihat. Pendekatan sendirinya gitu. Tentu ya ceramah kan nasihat, ya kan, kajian. Atau kalau mau nasihatin orang secara pribadi, 4 mata. Kemudian bener-bener buat dia merasa nggak dia nasihati. Bukan nggak boleh nasihati ya. Pokoknya buat strategi sedemikian rupa biar dia ngerasa nggak dinasihati. Karena fitrahnya manusia tuh nggak suka dinasihati. Fitrah loh gua bilang ya. Kalau orang beriman tadi dia mengikuti ayat itu. Yang lebih penting nasihat itu mata sate. Iya. Jangan di depan orang. Kalau dulu aneh kan Ustaz Fatih Karim pernah bilang kalau kita nasihatin itu salah satunya jangan ngejudgment, jangan Menghakimi. Menghakimi orang tersebut. Pakai. Udah lama nggak pakai ini gua. Aduh. Udah tinggal pakai aja. Lupa udah sering pakai. Ya. Yang lain ditunggu ya, aku kalau doi. Waktu itu pernah dengar Ustaz Fatih Karim bilang Turunin lagi tuh. kalau misalnya memberikan nasihat itu kita jangan ngejudgment atau memvonis orang tersebut.
karena secara fitrahnya juga, psikologinya juga orang itu Defense ya. enggak, iya pasti akan defense, tetapi berikanlah dengan hikmah, dengan contoh-contoh kebijaksanaan. Ya apa ya, kita mengetahui materi dakwah, tapi juga harus mempelajari metode bagaimana kita menyampaikan dakwah itu agar bisa diterima. Jadi bukan hanya materinya aja, tapi juga metode komunikasinya juga kita harus belajar. Ya, memang ada ilmunya itu. Ya kita belajar itu namanya apa sih namanya, metodologi dakwah itu apa ininya fikih dakwah. Nah itu bahasa materinya di kampus di pesantrennya fikih dakwah. Ingat sama Mati. Ya itu keren lagi. Nah itu udah. Di perjuangannya nggak enak banget gitu Udah. ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa. Itu tuh dioper lagi yang itu. Nggak apa-apa. Makanya modalin dong. Support gitu. Donasi itu kan udah ada di bawah. Di bawah ini nih. ada batas minimal ya. Batas minimal. Bebas. Keinget sama salah satu kitab sih. Oh kitab, kayaknya siapa yang diinget-inget ini? Memang beda nih ya. Kan kalau tadi fikih dakwah ya, Iya. itu lebih ke matkul biasanya di UNEF. Ada salah satu buku namanya Rasul Al-Mu'alim, bagaimana Rasul jadi guru. Nah salah satunya itu pernah dengar kisahnya Saddam Hussein ketika melihat ada orang kakek wudhu salah, terus pengen gebenerin cara wudhu. Tapi cara benerinnya ini sangat baik menurut saya, sangat keren. Caranya beliau minta tolong Rasulullah berwudu di depan kakek itu. Wah, Allah. Jadi secara tidak langsung pengen nasihatin kakek itu wudunya salah, tapi tidak langsung ngomong gitu. Karena mungkin ngerasa saya masih kecil, pengen nasihatin mereka. Gitu ya. Jadi lebih ke caranya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ya. Dari situ kan nggak ngelihat kalau nggak ngejudgement bapak itu nggak kalau salah. Jadi kalau bahasa Sunda itu ada ini istilah Cai Herang Iwakna Benang. Oh iya, Sunda nih ya. bahasa Korea Utara kayaknya. Kok kayak Korea? Airnya tenang, ikannya dapat. Gitu. Tujuannya dapat tapi tidak merusak suasana. Benar juga harus jangan cari yang baik lah. Benar juga harus baik. Ya, Benar nggak harus baik. Benar juga harus dengan cara yang baik. Benar juga harus mencari yang baik. menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang baik. Insya Allah. Memang ini semua sih cocok, gubernur, presiden, wali kota yang di sini nih. Dia menambahkan lagi tuh kalau nggak salah pernah jadi pembahasan di pelajaran apa namanya yang banyak gak disukain orang tuh apa di kuliah itu Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. yang pakai logika terus Jojo. filsafat. Filsafat. Waduh. Pernah dapat penjelasan ya yang berpikir secara filosofis itu ada 3. Dia siap mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu. Pertama memperhatikan benar salahnya, kedua baik buruknya, ketiga elok apa enggak, layak apa enggak. Contoh, ini yang dilakukan misalkan ada tamu datang, yang benar adalah menjamunya, itu benar. Tapi itu benar, salahnya udah selesai. Terus baik buruknya, kira-kira kalau dijamunya pakai air misalnya air kotor, nah ini berarti dia tidak memikirkan aspek yang kedua ini. Nah berarti dia apa tuh kalau bahasa sekarang tuh belum sampai itu. Makomnya belum sampai. Kalau sekarang aja Belum ngerti ya. belum sampai lah. Jadi harus baik dulu, benar dulu yang pertama, kedua baik, ketiga cocok nggak, gitu, elok nggak, gitu sih. Baik kalau udah pernah dengar perkataan ini, yang baik buat orang dewasa bisa jadi racun buat anak-anak. Nah gitu sebaliknya, yang baik buat kita belum tentu baik buat orang yang lebih tua. Iya. Jadi kita harus paham itu ya. Jadi harus sesuai tadi. Anak-anak bayi itu kan kita suka misalkan nasi goreng apa. Anak bayi ya belum makan itu gitu kan. Ya harus tahu itu. Ya benar banget. Kita hari ini
ngobrolin ini nih salah satunya teman kita yang request nih ya. Apa tadi? Kayaknya dia yang paling gelisah gitu. Gelisah sama apa nih? Katanya ini ya. Gimana? Masih udah selesai belum, Mas? Kayaknya ada yang masih ganjel. Silakan diungkapkan. Gimana? Yang dimaksud tuh gimana tadi? Di sini ya. Yuk. Gimana sih tahapan menasihati di media sosial itu? Nah kalau di kehidupan nyata itu kan memang lebih baiknya itu face to face atau secara langsung gitu, nggak di depan banyak orang. Nah sedangkan kalau di media sosial itu kan kalau misalnya terus orang habis tidur, itu juga kalau kita nge-DM itu akan dibales. Oh. Gimana nasihatinnya? Ya kan kuncinya nasihat itu kan sebenarnya 3 kan. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Action, ya kan tadi di DM ya. Kalau nggak direspon, maka ubahlah dengan lisanmu. Ya, maksudnya kalau kita bisa ngomong ya kan. Tangan tadi kita temuin orangnya ya, kita temuin kalau kita tahu rumahnya di mana, kita ajak ngomong baik-baik. Jadi benar-benar 4 mata nasihat itu. Yang kedua kalau nggak bisa ya by lisan tadi, artinya di komennya pastinya jangan nyakitin ya, 4 mata juga DM jadi kan. Kalau kita komen di video dia kan dilihat orang lain kan. Kemudian yang ketiga ya tadi selama iman itu kita ingkari dengan hati. Udah itu aja, jangan risau, jangan galau. Jangan mikirin hasilnya Ustaz ya. Iya. Kita udah lakukan yang 3 hal itu. Iya dong, itu yang harus kita jangan pusingin. Benar. Karena Allah tuh nggak nanggung dosa dia, nggak, kecuali itu saudara kita ya, keluarga kita harus ekstra ya, jangan sampai bosan. Kan dosa itu sebenarnya kalau kita ngelihat orang melakukan maksiat itu cuma sekali, itu aja kita ingatin di depan mata kita, karena itulah nanti tanggung jawab kita di mata Allah. Kok kamu diem aja gitu kan ngelihat itu. Harus ini buktikan selama imannya tadi ya, ingkari aja di hati. Ini dosa juga benar nih orangnya. Kadang kita maaf ya Ustaz, itu aja tuh, yang itu aja jangan dilepas mikir biar aja. kalau kita nasihatin yang tua aja kadang belum tentu dapat. Kadang yang anak kecil aja, begitu anak-anak zaman sekarang kita nasihatin jawabannya simpel, cuma bikin sakit hati. Apa itu jawabannya? Dijelasin aja anak-anak begini jawabannya apa sih coba gitu. Saya langsung diam. Kolot banget sih, udah sih apa sih? Iya apa sih coba? Ya. Saya gimana gitu Ustaz gitu tuh. Ya itu. Jawabannya cuma 2 kata. Emang ya makanya ya yang buat kita tuh bisa terus nasihat itu apa coba? Bisa terus memberikan nasihat itu apa coba? Cuman berharap ridho Allah. Ya, cuman berharap penilaian dari Allah, bukan respon manusia. Jatuhnya mental kita, Ustaz. Iya, memang kuping harus tebal. Kalau mengasih nasihat itu. Bodoh amat kita, maksudnya. Ya, Yuk. Kalau aneh mikir gini, kadang udah lupa saya mau apa. Tawut. Bisa lupa nih, kebanyakan hafalan. Luber. Disiapin ya, yang akhwat. Yang belum harus. Oh iya, ingat. Ngomong. Ya. Dikit lagi ntar. Lagi ngomong, ada yang ngomong. Tapi nggak kedengeran ke sana. Oh iya. Tarin lagi ngomong ntar. Boleh. Iya, Silakan. Biar kedengeran sama yang di dalam. Siapa tahu cocok. Tapi menanggapi yang tadi ya, setuju banget tuh. Dan kayak kalau di media sosial gimana sih cara ngingetinnya gitu ya. Nah, pertama inget sama perkataan guru. Jadi guru pernah nyampein kita banyak gurunya. Masya Allah. Gurunya siapa? Di semua di sini guru. Siapa Jadi dulu? kita jangan sampai salah fokus. Jadi karena kita terlalu fokus pengen jadiin orang baik sampai lupa perbaiki diri sendiri. Wah, jadi lilin. Iya, sampai lupa perbaiki diri sendiri. Karena gini, kita kan tahu sama-sama bahwa
yang menggenggam hati manusia itu Allah, Ya. dan Allah tahu diri kita seperti apa, dan sebenarnya kita pengen jadiin orang baik, nasihatin orang supaya baik. Contoh saya, misalnya karena saya di sekolah, terus juga SD, anak-anak SD gitu ya, pengen banget gimana caranya anak-anak ini jadi baik, anak-anak ini jadi soleh gitu. Udah banyak anaknya. Tapi terkadang keinget sama pesan guru, kalau mau jadiin orang baik atau nasihatin orang baik, perbaiki dulu diri sendiri. Iya. Karena Allah itu ngelihat kita di saat kita di depan anak-anak dan di saat kita nggak di depan anak-anak. Bagaimana ceritanya kita pengen memperbaiki orang lain sementara Allah tahu aslinya kita kayak mana? Kita pengen orang baik, anak baik, terus orang lain baik, tapi Allah tahu kita di belakang gimana, kayak nggak cocok gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Ini salah satu guru di sekolah itu pas rapat sempat bilang ya, ketika ada guru yang nyampe yang lain, terus ditanggapi sama beliau, Ustazah, kalau Ana ngelihat misalkan capaian santri-santri ini nggak tercapai, Ana lihat lagi yang saya sudah targetan untuk diri pribadi tercapai nggak ya? Kalau nggak tercapai, banyak-banyak koreksi diri sendiri aja. Gitu. Jangan mulu-mulu pengen orang baik tapi sendiri aja nggak dipikirin. Itu sih balik ke diri pribadi. Yang diingat guru. Ingat siapa? Yang dia mantan. Tadi ini lagi ustazah lagi kan? Ustazah lagi. Jadi ingat ustazah sekarang dia bukan. Ini gurunya ustazah. Tadi soalnya dengarnya ustazah. Ini kayaknya gimana tuh yang pojok tuh? Baru sampai. Ayo lo bahas apa lo? Siapin. Itu biasanya panjang omongannya. Ini. Oh tadi ada yang mau ngomong di dalam. Gak apa-apa, siapin aja yang itu. Ya pakai dulu aja. Ya kuat, silahkan. Tadi ada yang mau ngomong. Ustaz, soal nasihat. Nasihat ya, terus. Saya pernah berpikir seperti ini, ketika itu sedang berkumpul dengan rumah-rumahan, terus kenal seorang pengemis. Lalu ya kami berikanlah pengemis tersebut. Pengemis ya. Namun salah satu guru kami, bapak-bapak itu bilang, orang seperti ini sehat, jangan diberi gitu. Dia masih bisa kerja, tapi nasihatilah orang tersebut, seperti itu. Lalu kemudian ya kami dia mendengarkan dia, tapi setelah itu ada salah satu guru kami bilang, ya kita tidak punya kapasitas seperti itu, jadi sebaiknya kita nggak usah menjadi lah atau tidak usah. Jadi nasihat mana nih yang mungkin cocok untuk pribadi saya seorang perempuan gitu, Ustaz? Mau ambil nasihat yang mana ya? Jangan yang belum bisa dinasihatin ya. Beda ini perempuan. Ya. Masya Allah. Kalau saya pribadi nanggapinnya, kita harus husnuzan terus ya. Jadi jangan prasangka buruk. Ini memang berat ya. Kenyataan memang di lapangan pengemis-pengemis itu sebenarnya lebih kaya dari kita malah. Rumahnya, motornya banyak. Mau bayar parkir tuh gak rela itu. Iya, cuman kita ganti, kita niatkan uang yang orang yang muncul itu datang kita nih, wah satu orang datang, 2 orang misalnya pengemis nih, langsung kita siapin uang tapi jangan kasih ke dia. Langsung kita siapin uang nih 2.000 misalkan, saya kasih ke kotak amal karena tadi orang tadi nggak jadi saya kasih. Jangan saya malah nggak jadi sedekah karena orang ini, ya. Cuman kita pindahin yang harusnya untuk dia ke orang lain yang lebih berhak, ya. Itu tuh harus kita catat makanya. Karena peluang kebaikan ini Allah sudah beri sinyal pada kita berarti dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu. Ini sinyal Allah ingin kita jadi hamba-hambanya yang Allah cintai. Nah, pertanyaannya tadi kan agak lupa ya pertanyaannya. Itu nasihatnya. Ada yang nasihat yang satu itu masih muda, jangan dikasih orang kayak gitu. Karena memang kan banyak oknum yang memanfaatkan gitu kan. Tapi ada juga nasihat ya, kita jangan ngejudgement ya, kita nggak tahu kan dia kayak mana kondisinya. Jadi pertanyaannya harus pertanyaan saya tadi nomor 2 tadi kan, berarti saya sepakat dengan nomor 2 tadi dengan cara yang sudah saya berikan tadi.
saya kasih panduannya. Kalau saya pribadi itu langsung ya, kalau bisa keluarin dompet di depan mata dia. Maaf ya, nanti saya kasih kalian aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Saya kok nggak dikasih ke saya? Ya nggak apa, kan hak saya nggak mau ngasih gitu aja. Atau ya kalau nggak mau nyakitin maaf, tapi kita langsung nanti siapin uangnya di belakang dia untuk yang lain, yang kita yakin ini memang nggak bohong, di dalamnya nggak ada kepalsuan, ini memang membutuhkan ya. Contohnya di bawah ini kan nanti ada rekening yayasan kita donasi dakwah situ atau canceling di situ ya kan, butuh itu. Jadi harus ya, pokoknya setiap ada peluang kebaikan itu jangan kita tinggalkan ya. Bukan berarti kita tolak, cuman kita pindah aja. Ustaz mau tanya, beberapa itu dikasih mic tuh. beberapa tahun yang lalu kayaknya pernah ngedenger apa alim ulama entah apa gitu mengharamkan kita, kayak misalkan kalau mau ngasih pengemis apa mau ngasih yang minta-minta itu katanya hukumnya haram. Ada fatwanya? Enggak, ya udah lupa. Harus valid ya. Itu udah berapa tahun yang lalu. Katanya ada fatwa mengharamkan memberikan pengemis. Ya memang kalau Rasulullah SAW sendiri itu melarang untuk minta-minta. Ya tangan di atas lebih baik daripada tangan ke bawah, di bawah. Jangan ke bawah ya. Kemudian juga kan ada ancaman buat orang-orang yang mampu tapi masih meminta-minta, itu nanti di hari kiamat dia akan datang pada Allah dengan wajah tanpa daging. Insyaallah salah itu. Ya walhamdulillah. Jelek banget tuh. Padahal yang di surga itu semuanya ganteng seperti Nabi Yusuf gitu. Gimana? Udah siap nih kata-kata pemungkasnya. Agam. Di jalan udah banyak pertanyaan. Nih. Terkait masalah nasihat ya Kak. Jadi pertanyaannya, kalau kita bukan nasihat apa? Saya mau nanya. Di antara di tempat saya itu mungkin enggak minoritas sih, kita yang muda-muda emang sudah mengkaji seperti kayak ikut-ikut guru, dan dari beberapa setiap kali kita pertemuan tuh ada hal-hal yang baru, ilmu baru yang dimana mungkin di dalam lingkungan kita, oh ternyata yang sebelumnya kita belum tahu ternyata itu salah dilakuin di lingkungan kita. Nah, ada beberapa teman yang emang kita tuh care sebenarnya, jadi pengen kita nasehatin dan sebelumnya yang kita tahu kan kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kalau kita nasihati orang itu jangan di tempat ramai. Iya, empat mata. Empat mata. Ini yang cowok aja ya. 4 mata. Nah itu udah dapet tuh. Oke, tinggal diterapin nih. Ya. Masalahnya gak enakan ya Tat. Gak ada yang mau diajak 4 mata. Bukan, gak enaknya takutnya kalau kita nasehatin teman ini takutnya tersinggung, takutnya mungkin kamu ini mentang-mentang sudah ngaji, nasehatin. Nah pertanyaannya, rasa nggak enakan yang dalam diri kita itu fitrah manusia kita sendiri atau itu ada masuk dalam tabis iblis? Iya, benar nah, itu. Sebenarnya hal itu kalau kita nggak nasehatin atau nggak kita bilangin, ya dari mana teman kita itu bisa tahu, padahal emang lingkungan kita tuh berbeda, kita berbeda. Sedangkan kalau kita nggak kasih tahu, dia nggak akan tahu sampai setiap harinya. Yang pertama kita jangan bilang dia nggak akan tahu. Nggak, itu hidayah milik Allah ya, bukan milik kita. Kita tetap optimis, dia pasti nanti ada waktunya untuk tahu. Nah, maka kita doakan. Itu doa itu. Kita bilang dia pasti nanti akan tahu. Insya Allah, ya Allah berikanlah dia hidayah, ya kan? Kita doakan. Pertama itu. Kalau pendapat gue pribadi ya. Yang kedua itu kita harus selalu mengukur kemampuan kita. Lihat posisi kita tuh di mata dia nih apa, kan? Kalau kita tuh orang yang dia segani,
orang yang dia sukai, ya kan, pasti dia mau dengar omongan kita. Tapi kalau dia tuh nganggap kita nih anak bau kencur, ya, atau menganggap kita ini apa ya, orang yang ngaji, yang sok-sokan, yang ceramah, udah bentrok, udah defense, ya, anak baru kemarin baru ngaji udah ngasih nasihat. Tapi jangan putus asa, dari situ harusnya kita ambil strategi lain, gimana bisa nasihatin dia, caranya dengan melalui perantara orang lain, ya, dari video ceramah yang bisa sesuai dengan relate dengan keadaan dia gitu kan, atau orang yang dia segani kan, yang bikin dia nggak tersinggung, ya, itu harus kita ikuti, jangan sampai telan mentah-mentah. Memang ada dalilnya, katakan yang benar walaupun pahit, kata Rasulullah kan. Wah, itu kata Rasulullah, kita harus amalkan, katakan yang benar walaupun pahit. Semua dibilang, kamu salah, kamu ini nggak boleh kayak gini, nggak punya teman dia. Yang salah sama yang benar tuh banyak yang mana? Banyak yang salah. Kita hari ini kumpul karena banyak yang salah. Kita nggak merasa benar ya, kita merasa paling benar. Iya, kata Allah katakan inad dina indallahil Islam. Itu dalilnya, nggak boleh kita ngerasa kita salah. Allah katakan sungguhnya, ya kan, agama di sisi Allah hanyalah Islam yang paling benar, ya, nggak ada yang lain. Maka kita harus merasa paling benar di ini ya, di konsep ini kita. Tapi lagi-lagi kalau terkait pemahaman itu kan masalah waktu. Semua dari sini ada yang langsung bisa sholat dari baik, langsung kenal ajaran Islam dengan baik dari kecil, enggak kan? Ada waktu kan. Umar bin Khattab lihat yang dulunya penjahat kan, membunuh Rasulullah, sekarang jadi apa? Orang samping Rasulullah kan, salah satu orang Rasulullah cintai. Jadi nggak ada yang tahu masa depan orang. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh judge dia kalau dia belum mati. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ya, kita lebih buruk dari dia. Iya, itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Kita doakan. Sambil terus kita juga minta Allah berikan kita keistiqomahan. Tadi ada yang mau ini belum jadi ngomong. Silakan. Terakhir yang akhwat. Yang diam-diam tuh jangan tidur. Minggu depan ya harus nanya. Kalau ada boleh tadi. Itu tadi mau nanya tadi. Nggak ada? Oh ya. Wah ini. Enggak tadi itu. Ini kayak dari Korea juga. Yang nerusin pertanyaan Agung. Wih, ini butuh suara yang keras. Yang nerusin pertanyaan Agung tadi. Emang kita dalam kehidupan ini kadang-kadang suka bingung gitu kan. Tukar biar enak didengar yang lain. Ini suaranya soalnya itu suara dalam soalnya. Suara dalam yang itu. Nah, enggak apa-apa nanti dia dua aja. Gini terus nanti di videonya ya. Enggak apa-apa. Biar nanti yang lihat video ini mau donasi gitu. Ini mic-nya kok gini ya. Iya, jadi nerusin pertanyaan Agung itu. Emang dalam kehidupan ini kadang kita suka bingung ya, apa yang kita lakukan ini sebenarnya memang karena fitrah kita atau memang habis iblis gitu kan. Kayak tadi kan Agung itu juga dialami sama saya gitu kan. Ini sebenarnya keraguan-keraguan ini memang karena godaan setan atau memang dari saya. Itu kadang-kadang mendefinisinya itu masih belum ngerti gitu kan. Bahkan kadang ketika kita belajar pun gitu kan, putar-putar. Orang kan suka ngomong kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan pujian orang itu ria gitu kan. Tapi di satu sisi juga menjadi godaan buat orang untuk nggak jadi beramal gara-gara takut itu gitu kan. Udahlah, nanti gue beramal ria lagi ya. Nggak jadi beramal pun akhirnya ini kan jatuhnya ya mungkin untuk latihan gitu kan karena belum. Nah itu tuh hal-hal itu yang karena lawan kita ini makhluk yang pinter sebenarnya. Lawan kita ya. Ya iblis gitu kan. Pinter ngegoda, pinter bertipu dayanya gitu update kan. Terus, dan harus kita itu harus punya ilmu yang mumpuni juga kan untuk mengetahui gitu kan ciri-ciri ini beneran godaan setan atau memang bukan gitu. Itu kadang suka bingung di situ Pak. Pegangan ya, jangan sampai enggak. Itu gimana gitu bisa mendefinisikan kayaknya ini godaan setan deh. Iya, jadi memang itu
kan kita tadi udah bagus, kita punya parameter, punya apa, rem itu bagus ya, cuman jangan sampai berlarut-larut tadi. Kalau gua lihatnya tadi kita sekali dua kali ya bisa jadi ini mungkin kita punya rencana tadi ya, jangan benar-benar ngerasa wah ini saya nggak mampu gitu, saya nggak mau lah nanti ini. Nah kalau terus-terusan ini biasanya setan itu. Kalau sekali tapi dalam hati kita, oh saya mau nyiapin rencana buat apa menasihati dia, itu boleh. Tapi kalau kita terus-terusan ada bisikan, oh, jangan kamu nanti ini, jangan nanti kamu itu namanya waswas setan itu. Ya. Penting sekali pernah dilakuin. Ya, kata jangan sampai kita lakukan kebaikan itu tuh. Tadi benar banget ya. Melakukan ibadah karena manusia itu ria, kan kata Fudail bin Iyad, seorang ulama ya. Tapi kalau meninggalkan ibadah karena manusia itu syirik. Ya, nah hati-hati. Lebih besar lagi dosanya. Ketika kita nggak jadi menasehati, jadi kan kalau kita mampu dan kita orang itu mau menerima, kita lihat kita sudah punya ilmunya juga, terus kita nggak mau menasehati, kita bisa jatuh ke dalam syirikan. Ya, wa na'udzubillah. Ya. Nah, jadi quotes pemungkas pertemuan kita ini gue lihat adalah nggak semua yang benar, nggak semua yang ramai itu benar, kan? Lihat aja di sini berapa orang ya. Ya, tapi kebenaran akan tetap hidup walau pengikutnya sedikit. Nah, jadi lo pada punya pilihan nih, ikut arus atau jaga garis merah. Hidup ini bukan soal viral, tapi soal final. Final kita nih harus kita tentukan. Cakep ini. Jadi status. Ya, jadi kita harus terus perbaiki final kita nih, karena akhir ini benar-benar kita nggak tahu. Ya bisa jadi gue bilang tadi, bentar lagi nih kan kelihatan garis merah itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan segera Allah akhiri ya masalah lajangnya. Ya, kita doakan semuanya bisa merasakan nikmatnya iman ya, nikmatnya berkumpul sama orang-orang solih, orang-orang yang mau memperbaiki diri ya. Pelan-pelan kita belajar tanpa menghakimi, tanpa menggurui ya, cuma di sini insyaallah ya. Di mana? Di komunitas ngaji G ya. Langsung aja cek Instagram kita @ngaji_g, like, share, dan komen ya, insyaallah bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pekan depan. Jangan lupa pekan depan itu insyaallah kalau jadi kita mau talk show lagi, tapi di Dr. Coffee ya, di Sigur Horse, nanti sambil kudaan, sambil ngopi ya. Tapi nanti kita dekat UIN gitu ya. Nah, semua nanti kita kasih panggung gitu. Siapkan ide-ide masukannya ya buat konten kita, teman kita. Insyaallah mudah-mudahan. Kita akhiri ya pertemuan kita dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.